Drop it. Disjungsi atau. Untuk disjungsi atau ya, diibaratnya seperti rangkaian baterai yang disusun paralel ya. Ini ada sebuah kabel yang sudah dirangkaikan ke lampu. Bapak taruh baterai P di atas, maka kondisinya benar. Pernyataan baterai Q Bapak pasangkan sehingga ujung kabel ini terhubung ke baterai bagian belakang, lalu dialirkan ke depan, diterima sama baterai yang di depan sehingga lampu menyala. Berarti benar. Rangkaian kedua, Bapak pasang baterai P dan baterai Q tidak dipasang sehingga S. Ada kabel yang terhubung ke baterai bagian belakang, dihubungkan terus sampai ke depan sehingga menghubungkan baterai bagian depan ya. Walaupun memenuhi salah satu misalkan baterai P, baterai itu akan menyala ya. Rangkaian berikutnya, Bapak baterai P-nya tidak dipasang, tetapi baterai Q Bapak pasang ya. Perhatikan ini kabelnya terhubung ke bagian belakang baterai, terus ke depan. Nah, terhubung pada bagian depan baterai sehingga baterai pun menyala. Lampu menyala. Yang terakhir, Bapak hubungkan tidak dipasang baterai P dan baterai Q. Ya, bagaimana mungkin ya lampu bisa menyala karena kedua-duanya tidak dipasang, maka lampu tidak menyala. Nah, ini adalah tabel kebenaran disjungsi ya. P disjungsi Q, benar, 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 salah. Begitupun contoh kalimatnya, Ranti makan bubur ayam atau minum teh. Nah, berarti salah satu atau dua memenuhi syarat ya, kalau sesuai dengan kalimat ini. Ranti makan bubur ayam dan Ranti minum teh. Nah, ini udah jelas kedua-duanya memenuhi syarat ya di atas kalimatnya. Ranti makan bubur ayam namun Ranti tidak minum teh. Karena ini atau berarti memilih, bisa salah satu, berarti memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat. Ranti tidak makan bubur ayam namun Ranti tidak minum teh. Ya. Ranti tidak makan bubur ayam namun Ranti minum teh. Nah, ini juga memenuhi syarat yang di sini. Ya, ini tidak, tapi kan dia memilih. Berikutnya, Ranti tidak makan bubur ayam dan Ranti tidak minum teh. Nah, ini kan berlawanan ya. Maka kondisinya salah. Berikutnya adalah tanda penghubung pernyataan majemuk adalah implikasi. Dibaca jika maka. Ini tabel kebenarannya. Langsung saja. Jika hari ini hujan, maka Ranti membawa payung ya. Jadi Ranti itu membawa payung karena hujan ya. Tapi bukan berarti payung itu menyebabkan hujan ya. Justru Ranti membawa payung
dikhawatirkan hujan gitu maksudnya ya. Jadi kepake. Berarti jika hari ini hujan maka Ranti membawa payung, sesuai ya. Benar. Kalimat berikutnya, jika hari ini hujan maka Ranti tidak membawa payung. Jika hari ini hujan maka Ranti tidak membawa payung. Justru payung itu untuk menjaga-jaga ya. Berarti hari ini hujan, ini kondisinya benar. Ranti tidak membawa payung, berarti dia melawan es ya. Q-nya itu melawan jadi es atau es lah ya. Maka kondisinya salah ya. Jika hari ini tidak hujan, maka Ranti membawa payung ya. Jika hari ini hujan, maka Ranti membawa payung ya. Membawa payungnya mah nggak apa-apa, kalau tidak hujan juga nggak apa-apa. Berarti salah benar ya. Ya, tidak itu kan lawannya dari kata yang tadi. Hari ini tidak hujan, namun Ranti tidak membawa payung. Nah, sama ini juga ya, nggak apa-apa kan ini tidak hujan ini gitu. Ini salah benar. Trik menghafal tabel kebenaran. Nah, di sini Bapak sediakan semua yang tadi ya, konjungsi, disjungsi, sama implikasi. Babeh bilang, perhatikan penghubungnya adalah konjungsi, berarti di sini ya. B-nya itu untuk nilai P di sini. B yang ini untuk nilai Q di sini. Berarti nilai kebenarannya benar. Oke. Selain daripada itu, maka adalah salah. Itu cara menghafalnya. Berikutnya adalah susu sapi. Ya, Babe bilang susu sapi. Ini kan tanda untuk disjungsi. Berarti ketika S untuk nilai P, berarti yang mana nih? Nah ini ya, S, dan nilai Q adalah S juga. Maka jawabannya adalah bernilai S untuk disjungsinya. Selain daripada itu adalah benar. Begitupun besar sekali berarti untuk implikasi. Di sininya B ya untuk P, yang ini yang S untuk nilai Q, maka adalah S di sini. Oke. Selain daripada itu bernilai benar. Nah, cara menghafalnya seperti itu. Yang keempat adalah biimplikasi. Jika titik-titik dan hanya jika. Ya. Ini nilai kebenarannya ya. Ini nilai kebenarannya gampang juga untuk menghafalnya. Jika P benar, Q benar ya. Kalau benar dibenarkan berarti benar ya. Jika P benar dan Q salah, jadi benar disalahkan berarti salah. Terus jika P salah, Q benar, jika salah terus dibenarkan, itu juga salah. Jadi ini memang kondisinya bolak-balik ya untuk biimplikasi ini. Jika salah disalahkan, itu benar ya. Ini contoh kalimatnya. Ayah mendapat gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Pernyataan biimplikasi di atas dibaca sebagai berikut. Bisa juga begini. Jika ayah mendapat gaji, maka ayah bekerja ya. Dan jika ayah telah bekerja, maka ayah mendapat gaji. Jadi bolak-balik ya. Jadi kalau ayah mendapat gaji berarti memang ayah bekerja. Jika ayah bekerja, maka ayah mendapat gaji. Nah, ini biimplikasi.
Biimplikasi P biimplikasi Q dapat pula dibaca sebagai berikut. Jika P maka Q, dan jika Q maka P. P syarat perlu dan cukup bagi Q. Q syarat perlu dan cukup bagi Q. Negasi suatu pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk konjungsi P konjungsi Q, maka negasinya adalah negasi P disjungsi negasi Q ya. Jadi malah atau di sini ya. Contoh, saya P, pernyataan P saya suka apel, pernyataan Q saya tidak suka wortel. Negasi konjungsinya konjungsinya berarti tinggal pakai dan aja ya. Saya suka wortel dan saya tidak suka wortel ya, sesuai. Negasi konjungsinya saya tidak suka apel, nah yang ini dilawan. Atau, nah ini juga dilawan. Yang ini melawan. Saya suka wortel. Ya. Disjungsi P disjungsi Q, negasinya adalah negasi P konjungsi negasi Q ya. Jadi P-nya dinegasikan, tanda penghubungnya dilawan jadi dan, Q-nya dilawan atau dinegasikan jadi Q, negasi Q ya. Contoh, pernyataan P, Usman pergi ke supermarket. Pernyataan Q, Usman menonton di bioskop. Ya, disjungsinya berarti Usman pergi ke supermarket atau menonton di bioskop. Berarti negasinya adalah Usman tidak pergi ke supermarket, kita lawan, dan nah, kalau tadi atau jadi dan tidak menonton di bioskop, ininya dilawan. Berikutnya negasi untuk implikasi ya, ini P implikasi Q, negasinya adalah P dan negasi Q. Contoh kalimatnya, pernyataan P, Niko belajar dengan giat. Pernyataan Q, Niko naik kelas. Ya. Implikasinya, jika Niko belajar dengan giat, maka Niko naik kelas. Negasi implikasi ya. Niko belajar dengan giat ya, sesuaikan dengan rumus. Dan ternyata Niko tidak naik kelas ya. Negasi untuk biimplikasi P biimplikasi Q, negasi biimplikasinya P dan negasi Q atau Q dan negasi P ya. Pernyataan P ulangan dibatalkan, pernyataan Q diadakan kerja bakti ya. Berarti biimplikasinya ulangan dibatalkan jika dan hanya jika diadakan kerja bakti. Negasi biimplikasinya tidak benar bahwa ulangan dibatalkan. Tidak benar ulangan dibatalkan jika dan hanya jika diadakan kerja bakti. Tidak benar bahwa ulangan dibatalkan jika dan hanya jika diadakan kerja bakti, atau ulangan dibatalkan dan tidak diadakan kerja bakti, atau diadakan kerja bakti dan ulangan tidak dibatalkan ya.
Baik, ini ada latihan. Soal pertama adalah soal kedua. Ini soal ketiga. Soal keempat. Soal kelima. Baik, dari Bapak sekian, terima kasih. Semoga ilmu yang dipelajari mendapatkan keberkahan dan bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.